Sebenarnya bahagia itu apa ya? Yang kayak kenapa ya? Kayak saya dulu itu selalu bertanya, kenapa itu terjadi sama saya? Kenapa saya harus menjalankan hal-hal yang tidak menyenangkan seperti itu kan? Sebenarnya ya bahagia itu sebenarnya bersyukur itu satu, terus memberi. Nah, jadi ya di sini tempatnya kita bisa bersyukur dengan kita melihat bahwa banyak yang kita bisa bantu lah istilahnya gitu, bisa mengeluarkan cinta kasih kita ya. Juliana Chang, seorang ibu tunggal yang penuh keteguhan hati, menemukan arti kebahagiaan sejati ketika bergabung bersama Seci. Berawal dari sebuah langkah sederhana saat melihat spanduk pelestarian lingkungan Seci di RP Traduripulo dekat tempat tinggalnya, kini kehidupannya dipenuhi rasa syukur, kebersamaan, dan semangat untuk berbagi. Nama saya Juliana, saya sekarang umur 52. Saya dari Heci Pusat ya, tahun 2023. Saya lewat di depan RP Tra. Nah, di situ ada spanduk yang bertuliskan pelestarian lingkungan Seci. Terus akhirnya saya mampir di sana, saya ketemu Seci Alien. Pas lagi kegiatan. Nah, terus saya tanya, emang bisa terima apa aja? Terus dikasih tahu bisa terima barang-barang lah yang masih layak. Nah, akhirnya saya ada beberapa yang mama saya meninggal, banyak kursi roda, baju-baju gitu. Nah, akhirnya dari sana saya diminta nomornya, terus akhirnya saya dihubungin, diajakin. Awalnya waktu saya gabung itu kan masih orang baru ya, jadi kayak yang komite-komite inilah yang udah mereka duluan itu selalu kayak ada orang baru, mereka merangkul gitu loh, ayo sini, kan bingung kayak tadi ada orang baru misalnya yang di RP Tra itu, mereka bingung mau ngapain ya, lihat itu mau diapain, mereka nggak akan paham. Nah, dulu saya pernah ngalamin seperti itu, nanti jadi dibimbing gitu loh. Welcome banget lah gitu ya. Terus kayak emang selain itu ya jadi kayak punya temen gitu. Nah, di luar itu juga kita ya suka, biasalah kalau kita suka ngobrol apa segala macem, jadi punya teman bajik lah. Pokoknya percaya diri aja deh gitu, pastinya bisa gitu ya, karena juga ya didukung juga sih, didukung. Kan ada Sece Wilen yang ngedukung, terus ada Susung Indra yang barengan saya gitu loh. Jadi kita saling support gitu, kayak punya keluarga. Jadi care gitu ya, jadi sangat peduli lah gitu. Kita kayak ada apa, misalnya ada sesuatu, ada apa, kita sama-sama gitu. Jadi ada kegiatan apapun kita bekerja sama. Jadi di sana bisa merasakan satu teamwork yang bagus dan ada rasa keluarganya gitu sih. Mungkin banyak jalinan jodoh baik dengan dia ya, anak yang sangat baik ya, jadi dia beda ya, nggak pernah bikin susah sih. Seneng banget ya, jadi kayaknya dia kan anak saya ini dia punya talent, Tuhan kasih talent itu, dia itu bisa perbaiki arah-arah listrik. Nah, pas banget setelah bergabung gitu diajakin jadi sound system. Nah, jadi kayak tersalur gitu loh. Jadi apa bakatnya dia itu tersalurkan. Nah, itu saya seneng sih. Jadi dia juga kayak banyak kebajikan lah yang bisa dia dengar juga. Jadi dari sana udah langsung Seci ini ya langsung bisa kayak dia belajar untuk di jalan yang benar. Sebenarnya ini saya hanya meneruskan. Kalau dari yang awal-awal
mereka itu udah ada informasi ke warga sekitar. Jadi ada beberapa warga mereka bersedia untuk mengumpulkan barang-barang tersebut. Nah kalau dari komunitas biasanya kita mengingatkan gitu loh, kayak oh ya kita setiap minggu ketiga ini kita ada PL ya, ini ya gitu. Nah biasanya juga kayak kita siapin makanan apa supaya kayak habis itu kan kita sambil makan bisa sambil bercerita gitu. Ini pertama kali tadi saya ketemu yang punya rumah ya, biasanya itu supirnya dia. Saya kagum ya, ternyata orangnya ini banget ya, maksudnya bisa bikin eco engine gitu-gitu ya. Saya kagum sih di situnya ya. Kan termasuk orang ada ya, maksudku dari rumahnya, dari mobilnya apa, tapi dia masih mau mengumpulkan ya istilahnya kalau kita ngomong sampah ya, kalau kita kan ngomong emas ya. Nah, dia masih mau dan selalu ada, setiap bulan dia selalu ada dan saya selalu usahakan untuk ambil dan selalu banyak. Terus dia juga kayak pencinta tanaman, jadi rumahnya kayak asri, banyak tanamannya, banyak bunga. Tapi yang saya kagumin itu adalah, mungkin yang lain juga sama sih, kagumin adalah bahwa dia itu tidak menganggap bahwa itu sampah gitu ya, dia mau mengumpulkan. Itu sih yang saya kagumin itu, karena nggak semua orang mau. Jadi kan saya dari dulu apa-apa sendiri, single mom. Jadi kan ya tidak mudah. Jadi kayak menjalankannya tidak mudah. Jadi saya kayak harus ngurusin orang tua, harus ngurusin anak. Apa-apa harus sendiri. Jadi ibu iya, jadi ayah iya, jadi anak iya. Terus ya kayaknya kadang-kadang bukan kadang sih, seringnya itu nggak bisa terima kenyataan. Banyak mengeluh lah. Jadi setelah saya banyak ikut kegiatan-kegiatan, jadi dari sini kan ada kunjungan kasih, terus ada yang minggu pertama adalah bantuan KNHU, itu kan kita melihat dengan sendiri ya, banyak orang-orang yang sangat prihatin lah gitu loh. Terus kayak bisa berinteraksi dengan mereka. Setelah itu kayak bahagia banget itu dan pengen ngulang lagi. Nah itu sih. Jadi udah menemukan arti kebahagiaannya. Si C. Juliana sih orangnya lumayan gesit ya, gercep. Dan yang saya suka dia selalu ada inisiatif. Jadi pada saat ada masalah atau apapun dia langsung, saya aja yang bisa ngituin segala macam gitu, saya aja yang bantu ini gitu. Jadi kitanya sendiri pun kan kadang nggak enak ya minta bantuan orang segala macam, minta tolong atau apa gitu. Tapi dia udah memberikan inisiatif sendiri, jadi kita udah wah benar-benar terharu gitu. Lebih dari itu, Juliana juga menjadikan tempat tinggalnya sebagai wadah kebaikan, menampung barang-barang daur ulang dari kerabatnya untuk disalurkan kembali demi membantu sesama. Itu dari sepupu saya, dari temennya sepupu saya, terus dari kantor saya. Karena ada tempat, 1, 2 kan juga nggak yang sampai kotor banget lah, karena emang udah dibersihin kan. Ya nggak masalah ya bagi saya, gimana ya, bagi saya itu bukan sampah sih, karena bagi saya itu emas ya, karena kita orang suci bilang itu emas kan. Jadi kan kita kayak tidak sembarangan membuang sampah lah. Jadinya kan ini kan di ke depo itu kan buat didaur ulang. Jadi kan jadinya yang bikin bumi jadi lebih sehat ya. Harus genggam kesempatan ya, itu yang kan Master sering bilang, kita nggak tahu hari esok itu pasti tetap ada, tapi belum tentu milik kita. Jadi ya, genggam kesempatan deh, tanam ladang berkah yang lebih banyak lagi, lebih banyak lagi. Sun Facang itu kan ada di Selasa sama Jumat ya.
Nah itu biasanya saya hanya bisa ikut sampai jam 8 karena jam 8 itu ada briefing. Saya pas ada dari kantor ada briefing online. Nah biasanya banyak hal yang pas berketepatan diingatkan gitu. Jadi kadang kan kita namanya kerja sehari bisa kesel, bisa kayak lupa ya, bisa agak berbuatnya agak kasar mungkin ngomongannya atau apa. Nah di sana kayak diingatkan gitu, sebenarnya tidak seperti itu gitu loh, kayak sadar gitu, oh iya ya sebenarnya nggak usah seperti itu. Menurut saya banyak mendengarkan Sun Facang itu bagus sih. Jadi sekarang ini saya udah berasa udah lebih tenang lah, walaupun belum berubah 100% ya. Saya nggak nyangka sih bahwa akhirnya bisa jadi relawan sih gitu loh. Ini udah lama banget saya pengen, udah 10 tahun sebenarnya, 10 tahun yang lalu. Ya sangat bersyukur banget ya, berapa besar itu dinilai ya, bisa 1 sampai 10 itu udah 10 lah.